kita mulai. Oleh karena itu, siapkan diri kalian, jangan lupa untuk Alkitabnya ya di bawah, dan disiapkan juga alat tulis untuk mencatat refleksi pada Bina Remaja hari ini. Dan jangan lupa untuk persembahannya bisa disiapkan untuk dimasukkan nanti di celengan. Ya, teman-teman, mari kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau membuat kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kecukupan yang Tuhan sudah berikan. Bapa, saat ini kami ingin fokus untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Lebih dari itu, Bapa, biarlah kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Sabto, Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi bekal dalam kehidupan kami semua. Tolong anak-anak-Mu, lindungi, dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rindu
teduh sejenak. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Mungkin di tengah kelelahan kalian, di tengah kebosanan kalian, di tengah banyaknya hal yang harus kalian kerjakan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita semua. Tuhan selalu memegang tangan kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian, bahkan saat kita terjatuh, saat kita lemah, bahkan saat kita berdosa. Pengorbanannya sempurna untuk kita semua, teman-teman. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa. Mari pujikan dengan lembut. Hosana kita, ya Bapa. Berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menyembah-Mu Tuhan, kami telah memuji-Mu. Saat ini kami ingin lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Mari teman-teman semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Amin. Oi, anak-anak, ada sukacita hari ini? Ayo, yang di rumah bisa lambai tangannya dong. Ada sukacita? Ayo, yang ada sukacita silakan lambai teman-temannya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Ya, kita akan masukkan persembahan kita di dalam celengan anak-anak masing-masing. Baik, sebagai pujian kita bersama, mari kita menyembah Tuhan. Kita bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, Yesus, maju dan kuasanya. Kita buat Yesus gemar, akan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan, Yesus, Yesus. Maju dan kuasanya. Haleluya. Kita buat Yesus gemar, akan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama
teman-teman semuanya. Setelah ini kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, persiapkan pikiran kita, persiapkan diri kita untuk menerima benih-benih firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Tarik nafas dulu, persiapkan diri kita baik-baik, sikap sempurna, agar kita dapat menerima firman Tuhan itu dengan luar biasa, dan jadikan diri teman-teman itu adalah seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima taburan dari firman Tuhan, benih-benih yang nanti akan tumbuh dan berbuah dalam pribadi teman-teman, pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, kita akan mencari sekali lagi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, merindukan Tuhan, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di seperti pujian Tuhan yang telah kami angkat, yang telah kami pujikan Tuhan, yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu.
Seperti hati kami Tuhan yang rindu dan haus akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang akan mengisi Tuhan setiap bejana-bejana kami yang kosong pada saat hari ini. Seperti rusa yang haus Tuhan akan air, seperti jiwa kami Tuhan yang haus akan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan bejana-bejana kami boleh Engkau isi Tuhan dengan firman-Mu. Agar Tuhan kian hari kian lama kami boleh semakin dekat kepadamu Bapa. Pada saat siang hari Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang masih remaja Tuhan, yang masih kecil ini Bapa. Biarlah mereka mengenal Tuhan akan Engkau. Biarlah mereka akan semakin dekat kepadamu Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau juga menutup bungkus Tuhan lidah dan bibir hamba-Mu, agar beliau Tuhan dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Sabto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara juga anak-anakku semuanya. Shalom. Shalom. Dengar suara saya ya? Terdengar. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya bacakan 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 yang demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman untuk kita semuanya, dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan memakai firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara juga anak-anakku, ayat ini adalah bagian dari pengalaman Rasul Paulus yang menerima karunia penglihatan dan penyataan. Saya tertarik kepada satu ayat, saya bacakan di sini. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Di sini difirmankan, aku tahu seorang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara juga anak-anakku, di situ dikisahkan ada seorang Kristen yang terangkat ke surga, terangkat ke tingkat yang ketiga, bahkan kemudian diangkat ke dan diberi kata-kata surgawi yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ada satu pertanyaan atau ada satu pernyataan begini. Orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Saya ulangi, orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Setuju enggak? Setuju enggak? Kalau ada orang yang mengatakan orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Setuju. Ya. Beda apa enggak orang yang beragama Kristen dengan orang Kristen? Apa bedanya? Orang Kristen dengan orang yang beragama Kristen. Beda ya. Orang Kristen itu pasti agamanya Kristen. Tetapi orang yang beragama Kristen belum tentu dia Kristen. Mungkin dia agamanya Kristen, tetapi tidak pernah berdoa,
tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah berbuat sesuai kehendak Tuhan, dan seterusnya. Berarti dia bukan orang Kristen. Di dalam firman ini dikatakan, aku melihat seorang Kristen yang terangkat ke surga. Luar biasa. Itu artinya bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Amin. Amin ya. Amin. Orang Kristen pasti masuk surga. Harus dipegang firman ini. Bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Apa dasarnya? Firman itu tadi dalam 2 Korintus, Rasul Paulus sudah melihat ada seorang Kristen yang diangkat ke surga, bahkan ke dalam Firdaus. Dari penglihatan Rasul Paulus itu bisa diketahui bahwa seorang Kristen pasti masuk surga. Bukan hanya ke tingkat yang ketiga, tetapi sampai kepada Firdaus. Artinya sampai pada duduk bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi apakah ada syaratnya? Gitu ya. Apakah ada syaratnya? Bagaimana caranya agar kita tidak hanya menjadi orang beragama Kristen, tapi kita bisa menjadi orang Kristen? Firman ini seakan mengatakan, Paulus, kamu pasti masuk surga jikalau kamu tetap setia bersama dengan aku. Tuhan ingin menunjukkan kepada Rasul Paulus, meskipun dia dosanya begitu besar karena menganiaya orang Kristen, tapi ketika dia bertobat dan kembali kepada Allah, dia mendapatkan jaminan masuk surga. Tetapi pasti harus tetap setia dan bersama dengan Tuhan. Atas karunia ini kemudian Rasul Paulus diberi duri di dalam dagingnya. Dikatakan di situ, kalau adik-adik Bapak Ibu membaca seluruhnya, bahwa duri di dalam daging itu untuk menggocoh, memukul, menggoda, atau membuat lemah Rasul Paulus. Berkali-kali Rasul Paulus memohon kepada Tuhan supaya penggoda ini, supaya duri ini dihilangkan, tetapi Tuhan menjawab seperti firman yang kita baca tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ternyata, anak-anakku, ternyata bahwa Tuhan tidak ingin Rasul Paulus jatuh ke dalam dosa lagi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mengapa demikian? Mengapa justru di dalam kelemahan itu kasih karunia Allah, kuasa Allah justru menjadi sempurna? Kita bisa melihat ketika seorang merasa lemah, ketika ia merasa tidak mampu, ketika kita sedang sakit, sungguh Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi ketika orang itu sehat, duitnya banyak, gitu ya, dia kira-kira berdoanya lebih khusyuk apa enggak? Diakui atau tidak? Pasti tidak. Kadang-kadang justru lupa ketika kita sudah bergembira, bersuka cita, kita lupa kepada Tuhan, kita lupa berdoa, kita lupa memuji, kita lupa membaca Alkitab. Anak-anak itu siapa yang hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ada? Tidak ada. Saya sarankan, saya pesankan, saya anjurkan setiap hari kita baca Alkitab. Paling tidak 1 ayat saja sudah. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah 1 buku ya. 1 ayat saja. Nah, itu sudah luar biasa. Nah,
Karena apa? Karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan, akan memberikan pertolongan kepada kita. Semakin orang itu merasakan bahwa dia membutuhkan Tuhan, dia akan semakin dekat. Dia akan minta tolong pada Tuhan. Sebaliknya jika seorang sudah merasa lebih dari segalanya, cenderung untuk abai, cenderung jarang berdoa sehingga jauh dari Allah. Jadi betullah apa yang dipesankan Tuhan bahwa kelemahan yang diberikan Tuhan pada Paulus itu untuk menjaga Paulus supaya selalu berada dekat pada Tuhan. Kita tahu Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus, dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia membakari gereja, dia membunuh orang Kristen, dia merasa mampu, dia merasa kuat, dia merasa hebat. Nah, takutnya kalau tidak diberi penggoda, tidak diberi penggoda, dia akan lupa. Dia merasa hebat, dia merasa sudah diberkati Tuhan, dia sudah merasa menjadi rasul dan seterusnya. Nah, jadi anak-anakku, atas keputusan Tuhan itu Paulus tidak memberontak. Ini juga perlu diteladani. Ketika Tuhan sudah menetapkan Paulus diberi duri dalam daging, Paulus memohon agar Tuhan menghilangkannya. Tetapi ketika Tuhan memutuskan untuk tidak menghilangkannya, Paulus tidak memberontak, tidak memaksakan kehendak itu kepada Tuhan. Ia mengatakan, sebab itu terlebih kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Seorang Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan mempunyai hak prerogatif, mempunyai kuasa. Dan dengan kelemahan itu Paulus justru bisa selalu dekat kepada Tuhan. Anak-anakku semuanya, ketika seorang sudah merasa hebat, pinter, pandai, biasanya orang itu akan teledor. Gampang, iku sesuk ae lah, iku PR kecil, aduh 1 menit selesai, dan seterusnya. Akhirnya teledor, sehingga justru tidak hati-hati, malas belajar, malas berdoa, sehingga akan gampang jatuh, gampang gagal. Bukan karena tidak pandai, bukan karena nggak pintar, tetapi karena keteledorannya, karena kealpaannya, karena kelupaannya. Sebaliknya kalau ia merasa kurang mampu, wah aku belum bisa ini, aku tak belajar lebih giat. Ketika kita lebih belajar lebih giat, maka akan diingatkan, dan betul, pasti akan lebih mampu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik, anak-anakku, kalau anak-anak tidak mendapatkan nilai yang sempurna, tidak usah sedih, tidak usah menangis. Kita belajar lagi lebih giat. Tuhan ingin agar kita lebih giat lagi. Tuhan ingin agar kita menerima semuanya itu sebagai dorongan untuk lebih maju lagi. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan meninggalkan kita sendirian, tetapi justru mengingatkan kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Ingat firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang mereka pernah merencanakan yang jelek, yang buruk kepada hambanya yang setia. Sebaliknya Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan,
Amin. Sesuai Yeremia 29 tadi, Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan. Ada satu lagi, Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan patah hati. Luar biasa firman ini. Saya ulangi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi anak-anakku, kita tidak ditinggalkan sendirian ternyata. Ternyata Tuhan luar biasa, merencanakan yang bagus dan menyertainya hari lepas hari. Dan inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Amin. Oke, selamat belajar, selamat berjuang untuk masa depan. Yakinlah, percayalah bahwa kamu, bahwa anak-anak, bahwa saudara-saudara tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu. Boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Engkau telah merencanakan sesuatu yang indah bagi kami. Masa depan dan harapan yang penuh dengan sukacita. Bahkan Engkau juga tidak membiarkan kami sendirian. Ketika kami berjalan di dunia ini, Tuhan akan berjalan di depan kami. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami. Sehingga kami boleh selalu percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mampukan kami untuk selalu setia, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sabta yang sudah melayani kita semua dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi memang benar ya teman-teman, kita tidak akan ditinggalkan sendirian bersama Tuhan. Jadi kita akan selalu merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun keadaan di sekitar kita mungkin memaksakan kita untuk merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Mari kita pujikan satu pujian, dan setelah ini kami mohon untuk Bapak Sabta berdoa syafaat untuk kita dan juga untuk doa berkat. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, terpujilah namamu. Sungguh kami bersyukur boleh menerima firman-Mu yang luar biasa. Firman yang membawa kami ke dalam iman percaya yang teguh. Karena Engkau telah menjamin akan keselamatan kami. Bahkan Engkau menyertai kami. Jaminan bukan hanya hidup dalam kerajaan surga, tetapi ketika kami masih di dunia pun, Engkau telah menjamin untuk menyertai dan memberkati kami. Engkau selalu mendahului langkah-langkah kami, sehingga segala mara bahaya, segala penghalang, segala sesuatu yang akan membuat kami binasa, Engkau singkirkan. Engkau menggantikan segala celaka menjadi berkat ketika kami bersandar dan berjalan bersamamu. Mampukan kami selalu berjalan bersamamu Bapa. Jangan biarkan kami meninggalkanmu. Mampukan kami sebagai anak-anakmu untuk berjuang, untuk belajar, untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Sehingga karena kasih Tuhan, karena bimbingan Tuhan, kami boleh bersama-sama menatap masa depan yang cerah. Bapa, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di dalam kami menerima pelajaran-pelajaran kami. Tuhan buka pikiran kami, Tuhan mampukan kami menerimanya, menyimpannya, dan memakainya untuk masa depan kami. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Guru yang membimbing kami. Tuhan berikan kasih-Mu, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga boleh memberikan ilmu pengetahuan bagi kami. Dan kami boleh benar-benar tumbuh berkembang, menjadi pilar-pilar yang kokoh di dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami, dan di dalam bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang untuk membebaskan bangsa kami ini dari pandemi virus corona. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang saat ini harus menghadapi berbagai macam cobaan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang harus menghadapi ujian, cobaan, godaan, ancaman gangguan, bahkan bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan mampukan mereka untuk keluar dari semua cobaan ini. Dan mampukan mereka semakin dekat kepadamu, semakin percaya kepadamu. Ya Bapak, kami serahkan keluarga kami satu persatu ke tangan-Mu. Kami serahkan rumah kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, lingkungan kami, hanya dalam tangan-Mu, sehingga Engkau memberikan kasih-Mu, memberikan rencana yang luar biasa bagi kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, sehingga kehidupan kami boleh diberkati, hidup berdampingan bersama-sama dengan sesama kami, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami juga akan kembali pada aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, sertai kami, sehingga kami boleh menerima kasih-Mu, karunia-Mu dengan sukacita. Tidak lupa kami mengungkapkan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah terulur untuk tersedianya persembahan ini. Dan biarlah karena kasih-Mu dan berkat-Mu kami akan selalu bersyukur hari lepas hari. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang menghadapi masalah-masalah. Tuhan berikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang imannya mulai goyah, Tuhan kokohkan, Tuhan kuatkan. Saudara-saudara kami yang harus menghadapi sakit, penyakit, bahkan mungkin harus menghadapi isolasi mandiri, Tuhan berikan kasih-Mu, Tuhan berikan semangat baru, Tuhan berikan kekuatan baru, bahkan mujizat-Mu,
sehingga boleh menerima kesembuhannya kembali. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Sang Roh Kudus ada beserta dengan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sabta, kami ucapkan dari keluarga besar SMP Kristen Dharma Mulia atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa Bapak beserta keluarga. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita udah selesai. Jadi kalian bisa live, jangan lupa refleksinya dikumpulkan di e-learning PAK. Sampai jumpa minggu depan, selamat weekend, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Hidupku tadi oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang kau asalkan Tuhan ku semua relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke teman-teman, boleh live. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu 2 minggu lagi di Bina Remaja yang lebih seru lagi. God bless you all. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Dadah.